Baik, ada fakta yang lain. Saya juga menyampaikan bahwa di halaman bit.ly Kacau Situng itu berkembang terus. Terakhir sudah ditemukan sekitar 9.000 kecurangan. Itu ditemukan oleh robot, bukan laporan masyarakat. Jadi robot program yang dibuat oleh teman-teman IT itu sudah menemukan sekitar 7.900 lebih. Sekarang terus berkembang, setiap hari berkembang. Dan makin mereka mengubah-ubah, makin ketahuan nanti. Alhamdulillah kami inisiatif sejak Selasa sore, saya dan Bang Abi dengan teman-teman alumni perguruan tinggi bersepakat untuk membuat robot yang bisa memotret halaman KPU dari menit ke menit. Jadi saya hanya memerlukan 50 sampai 100 laptop untuk mengetahui sebuah TPS ini dipermainkan apa tidak angkanya. Jadi saya mungkin ada KPU atau perwakilan yang hadir di sini, tolong jangan dimainkan lagi. Jangan yang sudah curang dibenerin, kemudian diubah lagi, dilaporkan di sini dibenerin, tapi nanti curangnya dipindah ke yang lain. Nah ini jangan sampai seperti itu, karena kita punya rekamannya dari menit ke menit. Setiap halaman sampai ke TPS. Jadi nanti boleh di-query, boleh ditanya ke mesin kami, TPS ini pernah berubah berapa kali angkanya. Ya. Jadi, dan sistem ini kami tidak menghabiskan 24 triliun. Ya. Jadi, sistem saya hanya perlu menyewa laptop 700.000 kali 100 laptop. Cuma 70 juta. Saya hanya memerintahkan staf saya 2 hari membuat aplikasinya. Saya kemudian hosting di bukan hosting ya, menyewa server hanya $80 sebulan. Hanya 1 juta saja. Jadi nggak sampai 100 juta, KPU ini sudah hilang kredibilitasnya. Ya. Jadi nggak perlu bukti aneh-aneh. Itu ya. Dan saya cukup 1 tentara lulusan SMK. Saya buktikan ijazahnya ya. Nggak usah doktor, nggak usah profesor. Sedangkan kita punya profesor banyak. Kita kasih aja, biar staf saya itu duduk, suruh nyalakan laptopnya, kemudian nyalakan, nggak usah bicara. Nanti setiap orang bisa query nanya di mana saja kecurangan itu, gitu ya. Itu fakta-fakta yang harus kita lawan, gitu ya. Karena kejanggalan ini terlalu banyak. Kalau salah entry, Bapak Ibu sekalian beli tiket, salah entry nomor KTP saja tidak bisa masuk ya. Nama Bapak ditukar, ditaruh di nomor KTP, nomor KTP-nya di nama Bapak atau nama Ibu ya. Kira-kira bisa pesan tiket atau tidak? Baik. Kalau Bapak Ibu transfer uang dari handphone Bapak Ibu sekalian, berapa kali memasukkan PIN? Minimal 2 kali, gitu ya. Ada yang harus membaca token dulu, ada yang terima SMS dulu, ada juga yang hanya password dan konfirmasi PIN ya di awal pada saat membuka. Tapi apakah di sistem KPU itu terjadi? Dengan gejala seperti sekarang terlihat, dipastikan itu tidak ada. Padahal itu adalah standar keamanan yang standar sekali, yang paling rendah. Sedangkan kita bisa melihat komposisi server dan sebagainya yang ada di KPU itu sekarang, itu bagaimana akses door-nya, kemudian ada log orang yang keluar masuk di situ, username password yang didaftarkan itu apakah passwordnya dikirim lewat handphone atau dikirim lewat printout atau apa, gitu ya. Apakah ketika terima password harus langsung diubah setelah login pertama kali? Nah itu kan harus diperiksa semua. Oleh karena itu kami mengusulkan dengan kejadian yang sangat janggal ini, selain IT audit KPU secara teknologi, tapi kita juga perlu mengaudit orang-orangnya. Ya. Jadi dalam IT audit itu selain servernya, programnya, itu juga orangnya. Apakah betul sidik jari mereka didaftarkan misalnya untuk masuk ke ruang server? Dan server itu, mohon maaf, apakah betul ada di situ? Kemudian untuk masuk harus pakai VPN. Saya kok tidak yakin. Itu ya. Kemudian sekarang dari KPUD itu yang menginput data,
saluran VPN-nya seperti apa. Kok rasanya nggak pakai VPN, sehingga semua jenis laptop, semua jenis komputer, bahkan mungkin handphone itu bisa mengakses situng KPU. Itu tidak boleh. Pertama, rawan untuk down ya. Yang kedua, rawan dimasuki oleh intruder. Yang ketiga, ya sudah, saya yang paling curiga, yang ketiga adalah social engineering. Jadi password-password itu memang sembarangan dikasih, atau dikasih ke orang-orang tertentu yang mengamati angka-angka yang gampang dimanipulasi. Misalnya 11, jadi 111. Dia nggak nginput misalnya 211, dia bikin 111. Karena nanti bisa bilang keyboardnya rusak Pak gitu. Itu ya, jadi lebih memilih nambah di depan daripada nambah 0 di belakang. Lebih banyak yang seperti itu kasusnya. Kemudian punya kita berapa? Ada silang 111, silang 11, dimasukkan 111. Nanti bilang, Pak maaf Pak ngantuk. Nah yang seperti ini boleh jadi